Saya Aulia Nur Aziza, absen 6 dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan listrik dinamis. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui listrik dan arus listrik. Listrik bergerak dalam bentuk arus listrik. Arus listrik adalah gerakan muatan-muatan listrik berupa gerakan elektron suatu rangkaian listrik dalam waktu tertentu karena adanya tegangan listrik. Arus listrik termasuk ke dalam besaran pokok dengan satuan ampere. Yang pertama kita akan bahas adalah hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm menjelaskan hubungan arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Dapat dikatakan bahwa arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan V per R. I sebagai kuat arus listrik, V sebagai tegangan listrik, dan R sebagai hambatan listrik. Hambatan listrik mempengaruhi besar kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian dengan menghambatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listrik antara lain adalah A. Jenis bahan resistor. Setiap resistor dengan bahan yang berbeda akan memiliki hambatan jenis yang berbeda pula. Hambatan jenis resistor berbanding lurus dengan nilai hambatan. Yang kedua adalah panjang. Panjang penghantar mempengaruhi lama aliran arus listrik melewati suatu rangkaian. Panjang penghantar berbanding lurus dengan nilai hambatan. Yang ketiga adalah luas penampang. Luas penampang yang mempengaruhi jumlah arus listrik yang dapat melewati rangkaian. Luas penampang penghantar berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Yang terakhir adalah suhu. Suhu mempengaruhi getaran-getaran elektron yang mengalir dalam rangkaian. Suhu berbanding lurus dengan nilai hambatan. Hubungan yang didapatkan dari faktor-faktor tersebut adalah hambatan listrik sama dengan hambatan jenis penghantar dikali panjang penghantar dibagi luas penampang. Yang kedua adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dapat kita ketahui bahwa rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun sejajar dan jika salah satu rangkaiannya diputus, maka arus listrik akan berhenti. Sedangkan rangkaian paralel disusun bertingkat dan jika salah satu rangkaian diputus, maka masih ada arus listrik yang dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Pada rangkaian seri berlaku sebagai berikut. Tegangan total rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor. Berarti V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Yang kedua adalah kuat arus listrik rangkaian di seluruh bagian rangkaian sama, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang ketiga adalah tahanan-tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan penjumlahan dari nilai tahanan resistor rangkaian. Berarti RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Sedangkan pada rangkaian paralel berlaku sebagai tegangan di seluruh resistor adalah sama, kuat arus listrik total rangkaian adalah penjumlahan dari arus listrik yang mengalir ke masing-masing resistor. Yang terakhir adalah kebalikan nilai tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan jumlah kebalikan nilai tahanan seluruh resistor. Yang ketiga, kita akan membahas hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menjelaskan kuat arus listrik dengan tegangan dan tegangan listrik. Hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Tetapi kita akan membahas hukum Kirchhoff yang kedua, yang merupakan hukum tegangan listrik. Dapat dikatakan bahwa jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dan benda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Dapat dirumuskan sebagai sigma I dikali R plus R plus minus sigma E sama dengan 0. E sebagai gaya listrik pada sumber tegangan,
I sebagai kuat arus listrik, R sebagai hambatan luar, R sebagai hambatan dalam. Persamaan hukum Kirchhoff 2 diselesaikan menggunakan aturan loop. Aturan loop adalah aturan yang menggunakan loop atau putaran untuk menentukan nilai tegangan. Aturan loop antara lain adalah yang pertama, jika arah loop searah dengan arus, maka tegangan resistornya bernilai positif. Yang kedua, jika arah loop berlawanan arah dengan arus, maka tegangan resistornya bernilai negatif. Yang ketiga, jika pada suatu tegangan loop melewati kutub positif terlebih dahulu, maka GGL bernilai positif. Yang terakhir, jika pada suatu tegangan loop melewati kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya adalah negatif. Dapat kita lihat contoh soal sebagai berikut. Tentukan kuat arus listrik I1, I2, dan I3 dari rangkaian listrik. Yang pertama, kita harus menentukan jika ketiga arus bertemu di titik C, maka berlaku I1 sama dengan I2 plus I3. Terus, setelah itu kita menentukan loop ABCD yang akan memberikan kita mengetahui 4I1 plus 4I2 sama dengan 4. Setelah itu kita harus menentukan loop CD EF. Setelah kita menentukan loop CDEF, ubah persamaan 1 menjadi I3 sama dengan I1 min I2. Setelah itu masukkan persamaan 4 ke persamaan 3 lalu dieliminasi. Setelah dieliminasi, kita akan tahu jika arah arus I3 pada soal tersebut adalah salah, seharusnya menjadi I2 sama dengan I1 plus I3. Yang keempat, kita akan membahas jembatan Wheatstone yang berfungsi untuk menghitung suatu hambatan yang belum diketahui besarnya. Jika pada galvanometer menunjukkan angka 0, maka R1 dikali Li sama dengan Rx dikali L2. Sehingga untuk mencari Rx sama dengan Ri sama dengan Li per L2. Jika pada rangkaian tersebut, jika R1 dikali R5 sama dengan R1 dikali R4, maka arus R1 sama dengan 0, sehingga R3 tidak dianggap. Yang terakhir, kita akan membahas alat ukur listrik. Alat ukur listrik digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang terkait dengan kelistrikan. Alat ukur listrik diantaranya adalah ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan avometer. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan dipasang secara seri. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan dan dipasang secara paralel. Ampermeter dan voltmeter tersusun atas galvanometer yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ohmmeter tersusun atas galvanometer yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dengan cara menghitung arus listriknya yang melewati resistor, kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm. Wattmeter tersusun atas alat ukur arus dan alat ukur tegangan yang disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Avometer atau multimeter adalah gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Cara membaca dan menghitung besaran listrik menggunakan alat ukur listrik adalah angka yang ditunjuk batas maksimum, angka saklar hasil sama dengan angka yang ditunjuk batas maksimum dikali angka saklar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pila Adina dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 24. Di sini saya akan mereview materi tentang arus bolak-balik. Pengertian arus bolak-balik yaitu arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Untuk rumus kuat arus dan tegangan yaitu I sama dengan I max sin omega T, V sama dengan V max sin omega T. Nilai omega yaitu 2πr.
Nilai yang terbesar pada persamaan itu adalah nilai maksimum. Tetapi jika diukur dengan nilai ukur ternyata memiliki nilai tersendiri, nilai inilah yang terpakai dalam kerja komponen listrik dan dinamakan nilai efektif. Rumus nilai efektif yaitu I efektif sama dengan I max per akar 2, V efektif sama dengan V max per akar 2. Selanjutnya ada rangkaian resistif, yaitu jika sebuah resistor dialiri arus bolak-balik, ternyata arus dan tegangannya tetap sefase. Jadi di sini ada diagram pastor dan diagram sinus. Diagram pastornya I dan V-nya sama sefase, diagram sinusnya pun sama juga. Reaktansi resistif yaitu hambatan tetap. Selanjutnya ada rangkaian induksi, yaitu arus bolak-balik yang melewati induktor akan ketinggalan fase 90 derajat terhadap tegangannya. Nah, di sini diagram pastornya tegangannya ketinggalan dengan arus, jadi arus lebih mendahului. Untuk diagram sinusnya pun sama. Untuk hambatannya disebut dengan reaktansi induktif. Selanjutnya ada kapasitif. Rangkaian kapasitif yaitu arus bolak-balik yang melewati induktor akan mendahului fase 90 derajat terhadap tegangannya. Jadi gambar diagram pastornya tegangannya lebih mendahului dibanding arusnya. Diagram sinusnya pun sama. Rumus dari rangkaian kapasitif yaitu XC sama dengan I per omega C. Sedangkan untuk rumus rangkaian induksi yaitu XL sama dengan W kali L. Selanjutnya ada rangkaian RLC, impedansi, yaitu hambatan pengganti pada rangkaian RLC. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan akar R kuadrat plus XL kurangi SC kuadrat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Risa Putri Pertiwi dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 27. Pada video kali ini kita akan pelajari mengenai materi listrik statis, yaitu materi pelajaran fisika kelas 12 semester Gasal. Nah, sebagai pendahuluan, jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Nah, muatan listrik itu sendiri muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Muatan listrik dapat ditentukan menggunakan elektroskop. Dalam listrik statis itu berkaitan dengan adanya hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antara dua benda atau lebih bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Dari hukum Coulomb tersebut dapat diperoleh rumus gaya Coulomb, yaitu K dikali Q1 dikali Q2 dan dibagi dengan R kuadrat. F adalah gaya Coulomb dan K adalah konstantanya yang bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q adalah besar muatan listriknya yang memiliki satuan Coulomb. Nah, ketika di dalam soal nanti kita temukan satuan mikro Coulomb, akan diubah ke Coulomb dengan mengalihkan 10 pangkat min 6. Dan R adalah jarak antar muatan yang memiliki satuan meter. Perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat dari muatan listrik itu adalah yang pertama, muatan listrik sejenis itu akan tolak-menolak dan muatan listrik yang berbeda itu akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya untuk menghitung resultan gaya Coulomb yang terdiri dari dua muatan yang membentuk sudut, maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. F total sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kemudian dikali dengan cos alfa. Nah, konsep ini menggunakan besaran vektor. Kemudian materi yang akan kita bahas adalah kuat medan listrik. Nah, medan listrik itu apa sih? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb.
Besarnya medan listrik itu disebut dengan kuat medan listrik, yaitu interaksi antara muatan sumber dengan titik. Nah, titik ini muatannya itu selalu positif. Kuat medan listrik atau E dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan E itu adalah kuat medan listrik yang memiliki satuan N per C, kemudian Q itu adalah besar muatan listrik atau memiliki satuan kolom, kemudian R adalah jarak titik terhadap muatan sumbernya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Apa sih EP atau energi potensial listrik itu? Yaitu energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil dibagi dengan R. Nah, di sini ada dua muatan nih, Q besar dan Q kecil. Q besar itu adalah besar muatan listrik dan Q kecilnya itu adalah besar muatan uji. Kemudian ada potensial atau beda potensial listrik yang dilambangkan dengan V, yaitu usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Nah, dapat dirumuskan sebagai V sama dengan K dikali Q per R. Dengan Q itu adalah besar muatan listriknya. Jangan lupa ya, energi potensial listrik itu memiliki satuan Joule dan potensial listrik itu mempunyai satuan Volt. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun berlawanan. Nah, muatan kapasitornya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus C sama dengan Q per V. C itu merupakan kapasitansi yang memiliki satuan farad, Q itu adalah muatan listriknya, satuannya kolom, dan V itu adalah beda potensialnya, satuannya volt. Tahukah kalian bahwa energi kapasitor yang tersimpan di dalamnya itu yang berupa energi potensial dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Nah, W itu adalah energinya, C itu adalah kapasitansinya, dan V adalah tegangan atau beda potensialnya. Nah, rangkaian kapasitor itu dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah seri dan paralel kan? Nah, yang pertama untuk rangkaian seri itu adalah rangkaian kapasitor yang disusun secara sejajar. Nah, jadi pada rangkaian seri itu berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, potensial totalnya pada rangkaian ini adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. Jadi V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kedua, muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. Artinya Q totalnya itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Artinya 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Oke, berikutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. Nah, pada rangkaian ini berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, potensial di seluruh kapasitor adalah sama. Jadi V totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Nah, yang kedua, muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. Jadi Q totalnya itu sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Kemudian yang ketiga, kapasitas kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Artinya C totalnya itu sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di ujung pembahasan materi listrik statis pada video ini. Dan semoga materi tadi bisa memberikan manfaat untuk kalian, bisa menambah materi mengenai listrik statis. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabila Najwa, nomor presensi 29 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kemagnetan yang pertama adalah medan magnet. Jadi medan magnet adalah daerah magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dari magnet dan arus listrik yang biasa disebut induksi magnet. Arus medan magnet dapat dicari menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai
menunjukkan arus, dan 4 jari sisanya untuk menunjukkan arah medan magnet. Induksi magnet dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, induksi magnet pada kawat lurus dapat dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2Pi kali A. Selanjutnya, induksi magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan sebagai P sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 dikali A. Yang ketiga, induksi magnet pada solenoida dapat dirumuskan. Yang pertama, jika induksi terjadi di pusat solenoida, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N lalu dibagi L. Kemudian jika induksi magnet terjadi pada ujung-ujung solenoida dapat dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 dikali I dikali N lalu dibagi 2L. Yang keempat yaitu toroida, yaitu solenoida yang dibuat melingkar. Dapat dirumuskan B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2Pi R atau keliling lingkaran. Kemagnetan yang kedua adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dihasilkan karena adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kawat lurus panjang berarus, yang kedua kawat sejajar, dan yang ketiga muatan bergerak. Untuk menentukan gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan di mana ibu jari sebagai penunjuk untuk arusnya, 4 jari untuk menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan untuk menunjukkan gaya Lorentz-nya. Pada kawat lurus panjang berarus dapat dirumuskan sebagai FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Ketika sin 90 derajat sama dengan 1, jadi dapat dirumuskan juga sebagai FL sama dengan B dikali I dikali L. Untuk yang kedua adalah kawat sejajar. Pada kawat sejajar terdapat 2 kemungkinan, yaitu untuk yang kemungkinan yang pertama adalah kawat sejajar searah, yaitu memiliki arah arus yang sama, di mana jika arah arusnya searah, maka gaya Lorentz-nya akan saling tarik-menarik. Dan jika arah arusnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Pada kawat sejajar dapat dirumuskan sebagai FL sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi 2Pi kali A. Untuk yang ketiga adalah muatan gerak. Dapat dirumuskan F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Kemudian adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan flux magnet. Yang pertama adalah flux magnet. Flux magnet adalah garis-garis medan magnet yang dapat menembus suatu luasan dan dapat dirumuskan sebagai B dikali A dikali cos theta. Di mana A adalah luas permukaan dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan garis normal bidang. Yang kedua adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Besar GGL yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dapat dirumuskan sebagai E sama dengan N dikali delta flux dibagi delta T. E merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan, delta flux merupakan perubahan flux magnet, delta T adalah selang waktu. Yang ketiga adalah GGL induksi. GGL induksi merupakan beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik.
dapat dirumuskan sebagai E sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. Untuk mencari arus dapat menggunakan E dibagi R. R merupakan hambatan. Pada GGL induksi, arah gaya Lorentz selalu berlawanan dengan tegangannya. Pengaplikasian GGL induksi dapat dilihat dengan prinsip kerja generator. GGL induksi pada generator dapat dicari menggunakan GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali luas bidang dikali medan magnetnya dikali sin kecepatan sudutnya. Karena harga maksimal dari WT adalah 1, maka besar GGL induksi maksimal adalah Emax sama dengan N dikali B dikali A dan dikali W.